Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Langsung saja pada pertemuan di pagi hari ini saya bersama dengan rekan saya akan membawakan tema yang berjudulkan mengamalkan sunnah Nabi. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja mengamalkan sunnah Nabi merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengamalkan sunnah Nabi ini akan dikumpulkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Senantiasa niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya bagi kita untuk mengikuti sunnahnya Nabi, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan seperti permata yang sangat bernilai dan berharga. Jika dibandingkan dengan permata yang lainnya, maka permata yang sedikit ini akan tetapi bernilai dan berharga itu seperti banyaknya permata yang lain. Contoh, satu permata yang kecil, misalkan sebiji kurma, dengan 2 biji emas, yang mana satu permata kecil ini sangat bernilai dan sangat berharga. Itu nilainya sama saja seperti 2 biji emas ini. Nah, seperti itu. Nah, sama halnya ketika kita mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, mengamalkan atau menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini diibaratkan seperti permata yang sangat bernilai dan sangat berharga. Maka dari itu pentingnya kita untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi, yang menghidupkan sunnahnya Nabi, tentu dalam kehidupannya orang ini memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah orang ini bisa dekat dengan Rasulullah SAW ketika di surga nanti. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Nah, ini keutamaan daripada orang yang mengamalkan atau menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada seseorang datang ke masjid yang mana seseorang ini sedang melakukan sholat sunnah setelah sholat fajar atau setelah sholat subuh. Maka mengingkari atas orang ini Sa'id bin Musayyib atau yang dikenal sebagai Ibrahim bin Adham dengan berkata, "Yu'adzibukallahu ala hadhihi sholati." Allah akan mengazabmu atas sholat semacam ini, kata Ibrahim bin Adham. Maka seseorang ini yang tadi melakukan sholat sunnah itu menjawab, "Apakah Allah akan mengazabku dengan sholatku ini?" Lalu dijawab lagi oleh Ibrahim bin Adham, "La, walakin yu'adzibukallahu ala mukhalafati sunnah." Tidak, akan tetapi Allah akan mengazabmu atas engkau ini menyelisihi sunnah.
Nah, dari cerita tersebut bisa kita ambil kalau kita tidak mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak bisa untuk mendekatkan kepada Allah, untuk dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, qala Sayyidu Taifah Al-Imam Junaid bin Muhammad rahimahullahu taala, at-turku ila Allahi kulluha masdudatun illa ala man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya jalan menuju kepada Allah itu semuanya tertutup, illa terkecuali bagi orang yang mau mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita selama hidup kita ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya tentunya semua hal kebaikan itu sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat, ya, kewajiban, sunnah-sunnah, ya, itu semua datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Jadi kalau kita tidak mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka orang itu akan sesat. Ya, ini yang dimaksud at-turku ilallahi masdudatun. Ya, jalan menuju Allah itu tertutup. Kalau apa? Kalau kita tidak mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan apa? Dengan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita lagi bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu bersembunyi selama 3 hari di dalam goa. Lalu keluar. Nah, ketika beliau keluar, beliau dikabari oleh seseorang, "Wahai Imam, sekarang engkau ini masih dicari oleh prajurit kerajaan. Engkau ini masih dikejar-kejar. Sekarang prajurit kerajaan ini sedang mencari Anda." Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika dikejar oleh orang-orang kafir, maka beliau ketika bersembunyi di goa tidak lebih daripada 3 hari. Maka aku pun melakukan hal seperti itu. Aku tidak akan melebihi apa yang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sembunyi di dalam goa tidak kurang daripada 3 hari. Nah, ini saking pentingnya untuk melakukan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai situnya Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dikejar-kejar oleh prajurit kerajaan, beliau bersembunyi di dalam gua tidak lebih daripada 3 hari. Alasannya kenapa? Ketika beliau keluar, alasannya karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar oleh orang kafir, maka beliau bersembunyi di dalam gua tidak kurang daripada 3 hari. Maka aku pun, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku bersembunyi di dalam gua selama 3 hari tidak kurang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pentingnya kita itu untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak contoh-contohnya, seperti bersiwak, memakai putih-putihan, ya, bersorban, memakai minyak wangi. Itu semua sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya banyak sekali, ya. Termasuk sunnahnya Rasulullah salah satunya ketika ada pemimpin yang zalim, maka Rasulullah ini mendoakan mati. Itu termasuk sunnah. Jadi kalau kita misalkan ada pemimpin yang zalim, kita doakan mati, itu sunnah. Sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Banyak lagi tentunya contoh-contoh sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk memakai pakaian putih. Dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul bayat. Konon Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai pakaian putih. Nah, itu termasuk sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baiklah, langsung saja hadirnya saya di sini untuk melanjutkan prolog daripada rekan saya. Kali ini akan membahas masalah seputar mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau selalu menganjurkan kepada para sahabat, pada para pengikut-pengikutnya, itu hal-hal yang baik. Yang seperti itu dinamakan sunnah. Contoh-contoh sunnah yang seringkali kita lakukan sehari-hari ialah seperti menyapa saudara sesama muslim, lalu berbakti kepada kedua orang tua, dan menyambung silaturahmi, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita sering mengamalkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita ini akan bertambah rasa cintanya kepada Nabi. Dan apabila kita ini sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kelak ketika di akhirat kita semua akan dipertemukan, dikumpulkan bersama beliau. Dan apabila kita seringkali melakukan sunnah beliau, itu kita akan bertambah rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad. Kita melakukan sunnah yang kecil saja, misalkan bersiwak. Apabila kita selalu istiqomah bersiwak terus menerus, kita akan terus terdorong untuk melakukan sunnah yang lebih daripada itu. Misalkan kita akan mencoba untuk berpuasa Senin Kamis, ataupun kita akan mencoba untuk berpuasa Daud, sehari puasa sehari tidak, dan seterusnya. Apabila kita istiqomah, insya Allah kita semua akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita telah mencintai beliau di dunia, insya Allah ketika di akhirat kita akan dipertemukan bersama beliau di surga, insya Allah. Maka sangat beruntung bagi kita yang mana kita sehari-hari di sini mendengarkan ilmu, ta'allum, belajar. Kita lewati hari-hari kita tanpa masuknya ilmu ke otak kita. Menuntut ilmu termasuk wajib bagi setiap muslim. Nah, jadi sangat beruntung bagi kita setiap hari kita mengamalkan sunnah. Nah, bahkan pada saat ini itu banyak sekali orang-orang yang mana mereka ini tidak suka, tidak mau, bahkan membenci terhadap sunnah. Orang-orang yang seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, mereka bukan termasuk daripada golonganku. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa orang yang segan atau enggan, tidak mau mengikuti jejak sunnahku, maka ia bukan termasuk daripada golonganku. Nah, pernah dikisahkan ada suatu cerita, ada seorang laki-laki yang mana lelaki ini tuh mengingkari atau tidak percaya kepada para kaum fukara atau kaum fakir, yang mana mereka ini mengamalkan sunnah, yaitu menjilati tangan mereka setelah mereka makan. Nah, lelaki ini tidak percaya kepada sunnah tersebut. Pada suatu malam, laki-laki ini tuh tertidur. Dan ketika ia terbangun, ia ini mendapati seluruh jari tangannya ini terputus. Disebabkan ia ini mengingkari atau tidak percaya terhadap sunnah Nabi. Nah, orang-orang yang tidak percaya terhadap sunnah Nabi ini, seperti kata rekan saya tadi, nah orang-orang yang mana mereka ini tidak percaya terhadap sunnah Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, ia bukan termasuk dari umatku, bukan termasuk daripada golonganku, gitu. Jadi sangat beruntung bagi kita selalu mengamalkan sunnah, meskipun itu sedikit, meskipun itu remeh,
Akan tetapi itu sunnah, itu dilakukan oleh Nabi ketika beliau hidup, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi apabila kita tidak melakukan sunnah, itu juga tidak apa-apa. Itu definisi daripada sunnah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.